Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu sekalian. Semangat ya. Karena cuacanya ini tidak begitu panas, tidak begitu dingin. Jadi kelembabannya bisa terjaga. Semoga menyalur kepada kelembapan daripada hati dan pikiran kita. Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqu wa'dul amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulinal karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Engkang kawula hormati, engkang kawula bektosi sesepuh kita semua, bapak kita semua, owner kita, yang saya hormati Al-Mukarram Syekh Haji Irwan Barudi. Beliau menjadi teladan kita bukan hanya urusan bisnis, tapi urusan-urusan yang lain, aktif di masyarakat, aktif di dalam kegiatan sosial, apalagi ekonomi sudah pasti. Maka saya letakkan penghormatan yang pertama karena memang beliau sangat senior dan umurnya lebih tua daripada saya. Memang biasanya yang tua itu kita dulukan ya supaya kehormatannya terjaga. Pak Irwan, sehat selalu Pak Irwan. Alhamdulillah. Yang saya hormati seluruh manajemen, staf, karyawan daripada PT Wocose Ukhuwah Berkah Semesta UBS. Saya tadi berdiri di sini tuh ngapalkan dulu. Ternyata perlu kita adaptasi dengan lingkungan, harus cepat supaya kita bisa memanfaatkan momentum, tidak keluar daripada tujuan dan sasarannya, sasaran dan tujuannya. Maka yang saya hormati seluruh manajemen dengan maksud supaya PT Ukhuwah Berkah Semesta ini tidak hanya menjadi kekuatan penyangga ekonomi, namun menjadi kekuatan penyangga SDM. Jadi sumber daya manusia yang terejawantahkan kepada yang namanya prinsip dasar hubungan manusia, yaitu ukhuwah. Mengapa dinamakan ukhuwah? Karena manusia. Tidak ada ukhuwah kepitian, enggak ada. Ukhuwah pergajahan rano. Apa nih ukhuwah tuyulan, enggak ada. Wah, antar tuyul bersatu bersepakat. Mengapa? Karena sekarang akan ada redominasi uang. Jadi uang ini akan ada penurunan nilai, Pak. Dari 100.000 menjadi berapa, Pak, rencananya? Nah, 100. Lah ini tuyul-tuyul tobat no Pak Anggo. Jika 100.000 menjadi 100 karena nggak ada sosialisasi undang-undang untuk pertuyulan. Nah, maka ukhuwah ini karena untuk manusia, maka kami menghormati berikutnya seluruh penyangga, seluruh stakeholder yang ada di Hajj Chicken maupun di ayam geprek sai, semoga menjadi keberkahan yang bermanfaat untuk semesta alam ini. Allahumma amin. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin.
mari kita bersyukur kepada Allah. Prinsip dasar syukur itu satu, merasakan. Dua, menggunakan. Yang ketiga, mentaati. Satu, merasakan, Pak. Orang ini kalau diberikan nikmat oleh Allah, harus mampu merasakan bahwa semua yang kita alami, yang kita nikmati, itu berasal dari Allah. Kroso, Pak. Kroso. Nah, mboten kroso panjenengan nyuwun sewu, mboten pikantuk inggih menika raos kesyukuran, karena prinsip dasar syukur adalah merasakan. Maka saya mengajak kepada rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya, saudara-saudaraku semuanya, mari kita mensyukuri nikmat Allah dengan merasakan kesyukuran itu. Dirasake, Pak. Dirasake niku contone ngapunten jenengan duwe bojo. Duwe bojo ayu banget kok meng dipigura, Lek. Lah bojomu neng di ora etuk metu, Mas. Lah ngopo? Wah, eman-eman. Kok eman-eman? Wah, lah mengko ndak wajahe sing glowing luntur, perawatane we larang we. Manicure, pedicure, gitu, Natasha Skincare, Navagrin, Lariso, gitu, LBC, nganu, pundi, RH, Lbilisima, gitu, Jalan Kaliurangan, Lariso, sebelah wetan dalan, larang. Napa? Sing bener napa? Lah nek Lariso napa? Oh, berarti foundationnya mereka gandum segitiga biru, gitu. Larang, perawatannya luar biasa sehingga istrinya nggak boleh keluar, aktivitas sosial dilarang, ke pasar dilarang, cukup GoFood, GrabFood dan lain sebagainya, tidak usah keluar. Jadi awet, yang namanya glowing, kemencling, bahkan tidak kenal tetangga kiri kanan, tetapi menjadi antisosial, egois, individualis. Padahal kesyukuran itu harus dirasakan. Namanya manusia, Pak, supaya dirasakan ya harus memberikan nilai tambah kepada manusia yang lain. Nabi saja bersabda, khairun nas angfa'uhum. Jadi kalau kita itu ganteng, gagah, gede dhuwur, potok, sedina madang pelo, wangun, ngangkati apa-apa kuat, tetapi hanya untuk dirinya sendiri, apa bedanya dengan nyuwun sewu minta maaf? Namanya bakoroh sapi, Pak. Gagah, gede dhuwur, putih, potok, ya toh, kuat, berjalan dengan menarik apapun, atau bahkan seperti yang namanya kuda, ya, ngapunten, lari dari kota gede sampai mungkin ya Purworejo ora leren kuat, tetapi kuda kan tidak bisa merasakan perjalanan ini untuk apa, aku kon ngopo, nggak bisa. Lah manusia, supaya kita mampu mensyukuri nikmat Allah, harus kita rasakan. Rasa itu berpadunya akal dengan hati. Orang hidup punya ada 3 potensi. 1 akal, 2 yang namanya hati, yang ketiga rohani atau ruh. Jadi akal, hati, ruh ini harus menyatu dalam kesyukuran. Maka harus merasakan. Lah pagi hari ini kita merasakan yang namanya nikmatnya ukhuwah. Nikmatnya pas seduluran. Lor ojo lali sok setu esuk tanggal 15 November jam 09.00 kurang seprapat. Do kumpul masjid Joyo Pranan. Ngopo lur? Arep ono pertemuan gedhen manajemen dan seluruh karyawan staf Haj dan Sa'i geprek se-Yogyakarta. Ini baru se-kota Jogja loh, Pak. Belum se-Indonesia. Se-Indonesia 6.000 lebih kok. Tempat perkumpulannya ya JEC minimal. Syukur Bage Mandala Krida. Enggak tahu. Rambiah-rambiah, haciken no. Haciken bukan barang sepele, enggak tahu. Ini kekuatan ekonomi, penyangga ekonomi buffering yang luar biasa. Jadi bukan bisnis ecek-ecek. Dirasake, Pak. Kita itu kalau bisa merasakan kenikmatan ini, segala hal menjadi mudah. Contoh, saya punya sepeda motor. Sepeda motor itu hukumnya apa, Pak? Hukumnya apa sepeda motor? Ora ana hukume. Ndak ada hukumnya. Akan muncul hukum kalau sepeda motor kita pakai untuk bekerja ke Hajiken, ke Sa'i,
geprek, mencari order, marketing untuk menjalankan bisnis, baru ada hukum namanya menjadi hukum yang asas dasar manfaat. Tapi kalau sepeda motor untuk jambret, untuk yang namanya kelitih, untuk yang namanya selingkuh, untuk yang namanya kejahatan, apalagi ndak malam minggu neng Parangkusumo, Samas, Bandungan, apa meneh potongan ngene-ngene iki Gunung Kemukus, Rapuas ngulon sithik sing jenengane Saritem. Saritem ngulon meneh Kramat Tunggak. Wes golek cilik-cilane welek jalan Kaliurang sak lore Zui kanan jalan. Mlebu sithik ngetan. Luwih murah. Ra masalah nang kono 150 ra masalah. Sok nek meh subuh kok rong entuk, ya wis los-losan sing penting padha senenge. I love you bar dilapi tinggal blayu. Ora nganggo modal kok. Ora nganggo modal apa-apa. Modalnya meng modal nggih kok. Maka dari itu kesyukuran mari kita rasakan, Ini kan kita terasa seneng, Pak. Hormon kebahagiaan kita kan muncul. Bagaimana cara memunculkan hormon kebahagiaan kita? Ya kita memperbanyak berbagi, silaturahmi, memunculkan perkara-perkara yang menyenangkan. Hormonnya itu akan bahagia. Mengapa? Karena kebahagiaan itu kombinasi antara satu kesenangan, yang kedua kesempatan. Itu baru bahagia. Seneng, Pak, gampang dituku, Pak, asal duwe duit gitu, Pak. Tapi bahagia belum tentu. Contohnya ya di Pakistan itu banyak kesenangan, tapi bar saka kono mesti susah. Pakistan ngertos nggih, Pak nggih? Parkir kidul stasiun Tugu. Kok wah piye yo jenengan rak yo nom-nomane kerep Pak. Mlebu seneng, metu mumet. Nah, piye? Ngetoke yang tidak hanya haknya. Itu bisa dibeli, Pak. Tapi kebahagiaan harus ada unsur yang lain. Waktu yang terkondisi, kesempatan yang baik. Namanya amal soleh. Orang pengen bahagia, amalnya harus soleh. Syarat daripada amal soleh ada 3. 1, kita harus berdasarkan yang namanya tujuan keridhaan Allah. Amal soleh kok ora ikhlas karena Allah, ya namanya nggak soleh, Pak. Saya datang ke sini, ya tak, Pak? Saya datang ke sini kok niatnya hanya perkewo sama ownernya, Pak Irwan, jenengan nanti nggak diberikan door prize, nggak diberikan bonus, langsung ngomong tekotok ming suguhane neng kene okeh neng omah, ra perlu neng gone majelis duha, majelis taklim hajiken atau sai geprek, gampang. Tapi kalau niatnya ke sini membangun kebersamaan, dalam rangka membangun ukhuwah, dalam rangka memperkuat jaringan kemanusiaan, jaringan bisnis, saling menjaga, saling berbagi, maka hormon kita, ya, kita akan muncul pikiran menjadi positif. Ada yang hadir ke sini masih gerundel, gelo, gelisah, getun, ada nggak? Karena sekarang ada aliran baru, Pak. Di samping 3 aliran utama. 1 aliran utamanya namanya Facebooknya. 2 Instagramnya. 3 TikToknya. Yang keempat Maidunia. Lebih apa-apa ora beneran. Lek sono dilek sombong ya kan diamen apa lho. Waktu iki sapa jare. Lah ono iki tak gowo. Ada yang mau maju, siapa yang mangkal, grundel, kecewa, getun, apalagi mangkal sama Pak Irman, siapa ya? Silakan ambil. Ambil. Saya tutup mata, silakan ambil. Memang ini mau ngomong minta cepat irong-irong. Ada. Inilah yang namanya efek pikiran positif, dan kita mempunyai yang namanya energi yang kita gerakkan. Dari yang pertama tadi merasakan nikmat syukur. Dalam surat Ibrahim Allah berfirman, wa in ta'adzana, kalau ada yang namanya kabar
Adzana yu'adzinu itu mengiklankan, mengabarkan seperti Allahu Akbar. Ajaan apa Pak berarti? Ajaan kebaikan. Lagi pengumuman kepada seluruh karyawan dan staf haji serta sa'i gebai untuk berkumpul di ruang lantai atas karena sebentar lagi akan ada pembagian yang namanya bonus atas perolehan pendapatan tahunan yang alhamdulillah tahun 2025 meningkat secara signifikan dari 11% menjadi 13,2%. Artinya meningkat 3%, dan itu setiap karyawan gajinya akan dinaikkan 30%. Dari 3 juta menjadi 3.900.000. Dengan kok memiliki Pak Emrat apa? Amin kalau dilirik. Itu energi yang muncul baru pengumuman. Wis tapi langsung. Jenengan itu enak loh orang pasti harus sumi mana anaknya selama itu jodoh sing anak turbo itu anak saya biasa itu turbo pakai sing anak orang gus rodo SN apa SN apa ada dia SN sekolah sana jos tahun itu akhir warna ditamplok tulisan timbul kalau warnanya emas belum pak ini SN apa warna BPKB di orang sama mau minta gue nyabut gawe yang gaji orang tak gue jadi paling itu paling atau kali mampu atau kali aku ingin ngerti baju miliar sama mau malah ngerti sebenarnya rezeki saya milih orang nganggur pendataan aku tunggu itu mau arah udah tahun 10%. Sing ngomongnya bagian SDM wah urung valid kuwi nek sing ngomongnya dulu Pak Irman urung valid. Oh, ini kan tadi kumang Pak Irman kan bahasa dia sendiri cebol enggak yo. Tapi yang gue 10 tahun kalau mungkin barang muda. Ngomongnya kalau muda sedikit dimungkin konsol apa. Bisik saya kan. Bisik saya ngomongin sempang ngomong. Kita ngomong gitu. Aku ini loh pengusaha tahunan. Tetap konsisten istiqomah. Memang aku tapi berarti mau valid kok turun valid pas aku sobat bibit enak jadi kok bintangnya sih tiba-tiba ngakukan minta maaf ada tempelan resmi memang ada kenaikan kira-kira energi yang muncul dari kita positif atau negatif? Positif. Itulah namanya rasa syukur yang dilandasi dengan cara bahwa Allah akan melimpahkan setiap kesyukuran menjadi keberkahan. Berkah itu ziyadatul khair wal manfaat. Sebenarnya berkah itu tambah manfaat, tambah manfaat, tambah manfaat, tambah ape, tambah ape, tambah ape. Punya gaji 1 juta. Berkah. Maka yang 500 untuk istri pertama, yang 500 untuk istri kedua. Sekiannya caranya cari bonus siapa itu kita jamin bahagia. Tidak hanya bahagia secara lahir, tapi insya Allah bahagia secara batin. Bukan karena bukan karena tidak punya uang, tidak punya yang namanya harta, tidak punya peluang, tidak punya jabatan. Tapi akarnya wong lanang lor, mergo kok yang detak-detak. Saya sharing dengan Pak Irman itu bukan kali ini saja. Sudah lama saya sharing dengan beliau, hanya sharing secara imajiner. Kalau saya lihat seperti ini, itu pasti sahabatnya lebih besar. Dengan bunyinya jangan salah terima ya Pak Irman. Sahabat untuk mengembangkan bisnis. Loh, kan manusia diberi 4 potensi oleh Allah. 1 potensi ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum malaikah.
Alama Adam, ilmu Adam diberikan potensi ilmu Adam juga kita ini anak cucunya Adam. Maka jangan sampai kelak kita di akhirat tidak bisa menyusul simbah kita. Baik arah diri itu jenenge Adam, Mbak Kakung, Mbak Putri jenenge Hawa. Mbak Kakungnya makan buah khuldi dikeluarkan dari surga. Kepencut kalau sing jenenge bujukan rayunya iblis lewat Hawa. Jadi iblis ini jangan mau liwat neng mau wedok Pak. Ini lho Pak. Enak Pak. Ini lho Pak. Enak. Mbok siji wae rasa kok diicipi sik, ada ngicipi pas. Rasane kok koyo ngene yo. Kayak dulu enak toh. Ngomong kecut sik diolu karo Adam molu rong nganti tekan-tekan mandek neng tenggorokan. Ora iso. Hawa kabeh tuh ngomong Pak. Iki buah kol gini, kalau ora iso metu. Enak kok, jajan enak. Gampang ngono. Ayo lah ngomong. Ora iso. Dino ora iso belum mati. Maka Adam banyak yang tertahan buah kuldinya di leher Adam. Bapak. Awak percaya mosok buah cilik kaya ngono elok nantek coba tak cobone. Awak ora ben-ben wong wedok ini keturutan Pak. Wis tenang. Keturutan tenang Pak. Langsung terus. Enake kaya ngene kok. Bilang tekan kene, rong tekan wonten tak nek tambah. Ramus. Perempuan memang seperti itu. Ramus, lalak. Oh, sorry Mak. Loro liwat. Begitu tekan bodoh. Langsung ada ngomong, kok tekan lu? Ngomong begitu ya. Gak moro, maksudnya gini. Serius, mana cengkeh maka biarlah para Hawa buah kuldinya tidak sampai perut, tapi hanya sampai dada. Jadi itulah kenikmatan surga yang ada di dunia. Maka dunia itu lain walaupun hanya sendok dan permainan, apalagi dikatakan mata ulhurur. Dunia itu hanya mata hiasan yang memabukkan wong wedok kaya ayang-ayang ditutupi malah melu lagi bayangan tutupi semua. Ini salah mandek, melu mandek tutupinya sumpahnya orang perempuan itu tidak lari sama ini Pak dodok apa kelihatan. Dan itu nggak bisa pengalaman yo. Nanti dibuka di dalam surat Al-Ankabut ayat 62. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatah kita semua itu sudah ada takarannya. Takaran. Panjenengan sekarang nikmati kedudukan ini. Jangan protes, jangan kufur, jangan titik bersyukur, blunder, hibah, apalagi pun saya tidak bersyukur. Kan kenikmatan yang pertama dari Allah tadi apa tadi? Yang pertama potensinya tadi ilmu, yang kedua sahabat, yang ketiga yang ketiga ini, yang penting amarah. Sahabat sudah ya pengalaman semua, dan masih jomblo. Itu sahabat lahiriah. Tapi yang saya maksud sahabat adalah sahabat yang sifatnya tidak hanya lahir, tapi sahabat yang sifatnya dunia secara luas. Sahabat untuk menguasai sesuatu, sahabat untuk memiliki sesuatu, sahabat untuk menyimpan sesuatu, sahabat untuk menyampaikan sesuatu. Kan zuyina linnasi hubbus syahawat minan nisa, gitu. Wal qanatiril muqantarah minadz dzahab wal fiddah. Itu kan dan lain-lain sampai kuda pilihan, artinya kendaraan, sampai yang namanya kedudukan jabatan, tidak hanya emas, tidak hanya perempuan. Itulah sahabat. Yang kedua, kalau setelah sahabat apa tadi Pak?
Amarah. Amarah itu penting. Kalau nggak ada amarah, kita tidak bisa amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi amarah yang dikendalikan dengan masak, masak, goreng. Ini kan bukan lapangan, tapi kantor semua ya. Dengan akunting, dengan apa collecting, dengan purchasing atau dengan security. Security itu perlu punya sifat amarah. Mengapa? Karena potensi kejahatan akan muncul suatu ketika tiba-tiba akan tidak direncanakan, apalagi dibutuhkan. Amarah itu penting. Seperti ada kejahatan kebakaran, ada kejahatan pencurian, ada kejahatan penjamretan. Kok security nggak punya sifat amarah? Ono kejahatan pencurian. Malingnya mau beli di kantor. Mas, sampai itu mas, maling tak budi gol sing gampang kok beli. Liwat beli, mau beli kanan sidik, kalau kayak penyimpanan duit. Lalu kok ben sudah kamu rapat lomo, colonan kafe. Dan itu jenis security yang tidak punya adab sopan santun, etika, moralitas, yang tidak terkelola amarah. Yang keempat, potensi yang dimiliki oleh manusia adil. Manusia itu harus punya sifat adil, adil terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap lingkungan, dan seluruh setannya harus adil. Saya punya anak SD, adilnya anak SD, sangunya pengen 5.000 maksimal. Saya punya anak kuliah, adilnya anak kuliah, saya belikan sepeda motor jangan dibalik. Saat SD tak tukok di motor, saya kuliah tak tukok di hotel, kan kebalik. Atau yang kuliah kasih baju kecil, yang SD kasih baju yang longgar. Jadi ini 3 meter yang SD, yang kuliah setengah meter kebalik. Ya, apalagi ini sifatnya adil terhadap orang lain. Kantor kita, lingkungan kita harus adil. Satu masuk jam 7, pulang jam 8 kontraknya harus adil terhadap waktu, tidak boleh korupsi waktu. Mengapa? Itu menyangkut kedisiplinan dan yang namanya menyangkut yang namanya hasil. Jadi makosid itu penting sekali untuk kita terjemahkan dalam setiap pekerjaan, bukan karena kita hanya mengharapkan uangnya saja, tapi kita pengen adil terhadap diri kita, adil lagi terhadap yang namanya kesehatan. Dia perlu istirahat, perlu makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi adalah halalan thayyibah. Halal itu zatnya, thayyib itu caranya. Nah, dengan foto-foto golek duit, mari kita cari uang yang halal. Jangan kita masukkan ke dalam tubuh kita zat yang haram, karena itu untuk menjadi bahan api neraka. Hidup yang sehat, adil terhadap diri kita, teknik itu adil. Mengapa? Untuk melancarkan hormon kebahagiaan tadi. Hormon menstimulasi saraf. Saraf itu perlu distimulasi, menata hati kita, memunculkan yang namanya rasa senang. Itu penting. Jadi stimulasi hormon itu penting, stimulasi saraf. Jadi saraf itu biar tidak kaku, itu juga harus adil, harus ada istirahat, harus ada yang namanya seperti ini, dorongan-dorongan rohani. Ya tahu rameng nyambut gawe tok, tapi juga ada dorongan rohani, dorongan fisik, makan, minum, olahraga, istirahat, piknik. Rohaninya apa? Rohaninya membaca Al-Quran, tadarus tadi, kemudian pengajian, kemudian sholat tahajud, sholat duha, sholat 5 waktu, silaturahmi. Rohani, rohani lagi apa? Yang sifatnya mental, supaya terjaga mentalitas kita. Perbanyak kita untuk berbagi, sedekah. Tidak harus jariah, sedekah secara umum, amal soleh, amal yang terkendali, menuntut ilmu, menyingkirkan perkara yang ada di jalan supaya tidak mengganggu orang lain. Ini perkara-perkara untuk membangkitkan sinyal-sinyal saraf yang bagus rohani kita. Itu adil. Jadi potensi keadilan itu penting kita jadikan salah satu landasan. Apalagi adil terhadap yang namanya lingkungan pekerjaan. Banyak di antara kita, Pak Bu, orang semakin kaya bukan karena bekerja, tapi karena memakan harta orang lain. Itu tertangkap korupsi itu, gitu. Itu kan harta orang lain, Pak. Gitu. Jabatannya tinggi, tapi kekayaannya ternyata berasal dari kekayaan atau harta ataupun hak orang lain. Itu Pak, penyelewengan jabatan. Gitu. Jabatannya tinggi, membuat undang-undang, aturan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri, termasuk pengusaha.
Pengusaha ukhuwah berkah semesta. Pengusahanya sukses. Ya tetapi karyawannya nyapunten nganggo peci irenge ngantek malih abang kabeh ra ono sing ngupoke gitu. Klambi ora ono sing ganti, sarung ngantek ngepir-ngepir. Juragane ngapunten tumpakane Alfa, Rubicon, omahe kono-kono, bojone kono-kono. Karyawannya tidak ada yang sejahtera. Ini kan berarti tidak memenuhi prinsip keadilan. Beda dengan Pak Irwan. Kalau Pak Irwan jelas memenuhi unsur keadilan. Bahkan Pak Irwan sendiri terhadap dirinya sendiri saja rela untuk tidak nyun sewu, tidak bisa seperti orang-orang pada umumnya. Rela, dia itu prihatin. Rela dia itu mencurahkan pikiran tenaganya untuk kemajuan bersama ing atase pemilik yang namanya Hajj dan Sa'i kok nyun sewu klambine Pak. Rasukane Pak Irwan ini sederhana sekali. Niki karo klambi kuwi lipat 10 kali mahal. Lagi bahane tok wae karo dadine nyun sewu. Bukan berarti apa, ini saya contohkan orang yang hidup sederhana. Gitu. Ngantek nganggo PJW yo miring gitu. Sakit apa? Sakit Pak Irwan itu sederhana. Tapi etos kerjanya, semangat membangun imperium bisnisnya itu adil. Adilnya apa? Bagi hasil nek ora entuk bati yo dirasake bareng, nek entuk bati ayo dirasake bareng. Ora kok jenengan kon nyambut gawe sik 3 sasi training lho saya dapat apa Pak? Kowe iki mangan gratis karo iso ngerti carane goreng wis ilmu larang. Gelem ora? Ya gimana Pak? Mbok dikasih bonus dulu. Kalau mau ya kerjakan, kalau enggak padahal selama 3 bulan itu menghasilkan tenaga, karya, pikiran, hasil yang bagus. Ning sing bagi ning juragan. Nah, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan akhir ayatnya. Seimbang seperti beliaunya ini seimbang sekali. Saya tidak tadi jalannya seimbang, gerakannya luar biasa. Ketemu orang lain seimbang, langsung menyapa, senyum, sapa, salam, gitu. Salamannya ya salaman yang cukup meyakinkan. Alhamdulillah, saya sering kenal dengan Pak Fardin, saya sering mendengarkan Pak Rudin. Bahasan pulau yang penting ini isinya. Nek neng salaman karo serang-sereng gampang. Akrab duluan enggak masalah, neng ya sembodo gitu. Akrab kok ae. Saya ya bro ya. Capek mete ya. Inilah nafas kita. Inilah nafas Hajj. Inilah nafas Sa'i geprek. Nafasnya ukhuwah yang membangkitkan energi positif dari mentalitas kita, dari cara berpikir kita, dari cara bekerja kita, dari cara kita menerima rezeki dari Allah. Semoga melahirkan karya-karya yang tidak untuk kemanfaatan dunia. Ingat bahwa dunia ini hanya sarana menuju keabadian akhirat. Maka saya baca di awal wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu. Ini kan semua orang yang beriman. Dilihat dari wajah-wajahnya, dari ujung sampai ujung, calon-calon penghuni surga. Amin. Saya lihat wajhun malikun, wajah yang berseri-seri. Seri-seri itu tandanya bisa tersenyum, bisa tertawa, bisa gerak semua, gerak lambinya ada, tangannya ada, gerak bodinya, tubuhnya ada. Yang keempat, bisa yang namanya berpikir, bernafas, dan juga berbicara. Wong sehat ini mesti omongannya cetok. Nek omongan kok ora cetok kuwi berarti bar telepon AO Brady bisa. Nanti lek nanti. Mau bayar. Lah kok nek apa lah. Aku iki tukumu kok kaya ngene. Sing rada larang sithik. Oh, aku mau bareng oplos mulah nang kono. Oplosanmu apa aku kok nang. Wah, tak didelok. Radong ngoplosi sing enak. Alkohol 20.000, tukoke krating deng loro 2 botol tambah hemaviton plus cemplungke diudak rada kuning sik tambahi budrek 1. Wes
Men rasa semriwing tukoke sing jenengane kowe ngerti lah sepret, ngerti. Tukoke sepret tambah sing jenengane siji soda. Sorke mengko kemrutus langsung golek botol aqua. Lha ngapa botol aqua? Ndak konangan nek botol biasa. Aqua golek plastik kesek ireng ditenteng. Karo sing jenenge jagungan resek irenge nang ngisor. Pengen anget-angetan ora? Iya biasa. Aduh, tahu beda weh. Iki mau campuranmu apa? Ayo kuwi kurang loro lek apa? Autan warna biru. Wah tenane, kayak nyautan merah wangi lek aku nek oplos nganggo autan kok. Aja sing warna pink, nek warna pink mari bablas ning akhirat. Itu biru kayak namun jolali disemplungi ngono oplosan. Oplosan tuh paling murah 22.000 sudah satu set 600 liter. Itu bisa diminum 2 jam. Nek ngombe men ra mabuki sithik-sithik aja sak botole. Sithik sak sloki karo dirasa-rasake. Nah, bar kuwi langsung kita kerja. Di tengah-tengah kerja cetar membahana bar kuwi jenengan dipecat karo. Sorry ya Pak. Dan saya kira itu yang perlu saya sikan. Satu, yang pertama semangat. Yang kedua, kita istirja, penuh harapan kepada Allah. Yang ketiga, farudduhu ilallah. Kalau ada persoalan apapun kembalikan kepada Allah. Empat, syukur nikmat. Mari kita bersyukur dengan prinsip satu, kita mampu merasakan. Dua, memuja-muji kekuasaan Allah. Yang ketiga, menggunakan atau taat. Syukur itu merasakan, yakin pada Allah. Yang kedua, memuji Allah. Yang ketiga, menggunakan segala energi dalam rangka meraih ridho Allah, supaya kita menjadi orang yang akan kembali dengan baik, namanya husnul khotimah. Syaratnya surat Al-Fajr ayat 27. Ya, Fathuli fil ibadi wadkhuli jannati ya ayatuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan fathuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saya doakan Bapak Ibu dalam kondisi-kondisi seperti ini jangan mudah terpengaruh oleh situasi yang tidak menentu. Mari kita fokus, ya, fokus Pak. Yang kedua, kita harus sungguh-sungguh. Jadi istilahnya itu ijtihad, jihad, mujahadah. Fokus itu terencana, sungguh-sungguh, namanya jihad. Jadi ijtihad itu fokus, jihad, sungguh-sungguh, mujahadah. Kita itu sudah membiasakan diri dalam perkara-perkara kebaikan. Yakinlah tempat bekerja Anda ini akan memberkahi kehidupan kita, mengantarkan kepada kita dari hidup yang penuh dengan masalah menjadi hidup yang menjadi solusi atas masalah yang ada. Hidup yang penuh dengan kesulitan menjadi perkara yang enteng karena kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Urusan yang selalu rumit karena kita kembalikan kepada Allah, kita bergantung kepada Allah. Allahus Somad lewat cara bekerja di mana ini? Sa'i geprek dan hat chicken ini, insya Allah kita akan seimbang dunia, seimbang akhiratnya. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sahil umurana wa sahil umura walidaina wa sahil umura jami'il muslimin wal muslimat wa khususan PT Ukhuwah Berkah Semesta ya Allah, hajikan dan sa'i geprek ya Allah ya Karim, mudahkanlah urusannya ya Allah, ringankanlah bebannya ya Allah, selamatkanlah setiap perkaranya ya Allah, yang sulit mudahkanlah, yang samar jelaskanlah ya Allah, yang berat ringankanlah ya Allah, penuh dengan rahmat berkah-Mu ya Allah. Dari pemiliknya ya Allah, Bapak Irwan Barudi ya Allah, mudahkanlah beliau dalam menggawangi, memanage usaha ini ya Allah. Dari staf dan karyawannya ya Allah, mudahkanlah mereka semua, kita dalam mencari rezeki yang halal dan thayyibah ya Allah, yang bisa memenuhi kebutuhan kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyad. Ya Allah, luruskanlah niat kami ya Allah, istiqomahkanlah ikhtiar kami ya Allah, jadikanlah setiap urusan menjadi
urusan yang Engkau ridhoi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, peliharalah diri kami untuk senantiasa ingat kepadamu. Wa syukrika, senantiasa untuk mensyukuri nikmat-Mu. Wa husni ibadati, senantiasa untuk beribadah dengan tulus, dengan ikhlas, untuk meraih derajat kemuliaan dari-Mu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk nasihat diri saya, selebihnya kepada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang berbahagia. Semoga ke depan lebih baik daripada hari ini lebih baik daripada hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga mengingatkan diri kita bahwa kita membutuhkan kerjasama, kolegialitas, kolektif, sinergi, dan loyalitas dedikasi. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi